Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Selamat datang teman-teman. Selamat datang di perkuliahan basis data semester 3. Saya menggantikan Pak Pri sebagai dosen pengampuh mata kuliah sistem basis data. Hari ini kita pertama kali mengadakan perkuliahan. Mestinya sudah 1 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin kita itu sudah melakukan perkuliahan, namun karena ada kendala terkait penjadwalan, jadi mohon maaf, tapi insya Allah kedepannya mata kuliahnya itu akan benar-benar kita sampaikan. Langsung saja di sini kita membahas terkait basis data. Capaian pembelajarannya nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep basis data dan sistem basis data. Dan kemampuan akhirnya mahasiswa mampu menjelaskan definisi basis data dan sistem basis data. Definisi data, fakta-fakta yang disimpan dan mempunyai arti tertentu. Fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain dinyatakan dengan nilai, angka, deretan karakter atau simbol-simbol. Data terdiri dari elemen data. Suatu data yang terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Record atau rekaman, gabungan sejumlah elemen data yang saling berhubungan. Berkas atau file, kumpulan dari record-record yang bertipe sama. Contoh, di kampus ada data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain sebagainya. Konsep dari basis data itu mempunyai konsep seperti ini. Lemari arsip di sebuah ruangan, ada mata kuliah, ada dosen, ada mahasiswa, ada nilai, terus hard disk database sistem atau siakat atau siadin atau yang lainnya. Database disimpan di sebuah hard disk, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nilai, tabel mahasiswa, dan lain sebagainya. Konsepnya sederhananya kayak begitu. Kalau kita ngomong masalah basis data yang fisik, itu simulasinya kita pakai lemari di sebuah ruangan, dan di dalam lemari tersebut ada beberapa file atau berkas terkait mata kuliah, dosen, mahasiswa, nilai, dan lain sebagainya. Kalau di dalam database sebuah sistem itu, di dalam hard disk isinya itu tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel nilai. Bedanya di situ. Definisi basis data. Basis data adalah himpunan atau kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan, yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam meja penyimpanan tertentu. Dari situ teman-teman semuanya bisa memahami kan terkait basis data itu sendiri. Dan nanti kita belajar terkait
Management System Basis Data atau yang sering dikenal dengan DBMS, Database Management System. Database Management System adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi penyimpanan dan pengaturan, pengawasan serta pengendalian dan pengelolaan dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem database. DBMS terbagi atas modul-modul yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam bentuk struktur sistem database secara keseluruhan. Jadi kalau simpelnya pemahamannya seperti ini. Kalau database itu macam-macam datanya. Sedangkan kalau kita ngomong masalah DBMS, Database Management System, itu kita memanage database yang ada. Kita memanipulasi, kita merapikan. Itu bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengatur, menyimpan database tersebut. DBMS mencakup beberapa proses. Yang pertama defining, manipulating, dan sharing. Defining itu adalah database memodifikasikan tipe data, struktur dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Manipulasi database mencakup berbagai fungsi dari query untuk mendapatkan data yang dicari. Ini memanipulasi termasuk operasi insert, update, dan delete serta dalam generate report data. Sharing database dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dalam program untuk mengakses database secara bersama-sama. Jadi ini mendefinisikan tipe-tipe data yang akan kita simpan. Jadi mengkelompokkan, mengklaster-klaster data yang akan disimpan. Yang kedua itu memanipulasi. Memanipulasi itu bisa juga kita menambahkan atau merubah serta mendelete, dan juga bisa mengenerate laporan data tersebut. Dan yang terakhir sharing database, maksudnya data itu bisa diakses oleh beberapa user. Contoh sistem informasi sekolah atau sistem informasi kampus, di situ sudah barang tentu banyak sekali usernya. Contoh BAK atau dosen, mahasiswa itu mengakses satu database lah, itu yang disebut dengan sharing database. Sekarang kita ngomong masalah sejarah DBMS. Nanti teman-teman semua bisa mempelajarinya di berbagai sumber, ada internet, lewat googling, lewat YouTube, ataupun sampean bisa cari buku referensi terkait DBMS, karena banyak sekali referensi-referensi DBMS atau basis data. Nah, sekarang kita ngomong masalah sejarahnya Database Management System. Tahun 1960 produk database pertama muncul. Teknologi yang digunakan model jaringan dan hierarki. Dikembangkan lagi 1970, hubungan database atau relasi database muncul. Ada Oracle, Informix, Sybase, dan lain-lain. Tahun 1980 distribusi database SQL standar ANSI, ISO, Object Oriented Database, dan 98 itu sudah ketemu muncul namanya database client server. First Object Database Product SQL 92, SQL 99, supporting system, data warehouse, dan data mining. Di tahun 2000-an ada 3-tier application, Object Relation Model, Mobile Database. Jadi ini sudah agak mutakhir, sudah agak up to date. Komponen-komponen dari sistem basis data yang pertama itu hardware,
Hardware itu bisa berupa ya komputer, server, mouse, keyboard dan lain sebagainya. Operating system OS itu bisa Linux, bisa Windows dan lain sebagainya. Yang selanjutnya database, terus database management system, user dan operating software. Hardware biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operating system OS yaitu merupakan perangkat lunak atau peranti lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer harus sesuai dengan database management system yang digunakan. Database yakni basis data yang mewakili sistem tertentu yang dikelola oleh sebuah sistem data, bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Database management system perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Jadi database itu dikelola, DBMS itu caranya, user itu orang yang melakukan interaksi atau orang yang mengoperasikan database management system. Operating software perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional, bisa juga ada, bisa juga tidak ada, juga tidak masalah. Sekarang kita ngomong masalah tujuan basis data. Basis data itu difungsikan yang pertama kecepatan dan kemudahan. Kita logikakan saja ketika di dalam sebuah kampus itu menyimpan banyak ribuan mahasiswa dan ratusan dosen. Ketika itu disimpan di dalam lemari, maka sudah barang tentu ketika kita mencari data tersebut itu kita mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan sudah barang tentu waktunya akan sangat lama. Nah, itulah salah satu fungsinya database, kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisiensi ruangan penyimpanan. Jadi ketika kita sudah buat basis data, enaknya itu kita sudah tidak memerlukan ruangan untuk penyimpanan berkas-berkas itu. Jadi cukup disimpan dalam suatu perangkat lunak, disimpan dalam sebuah hard disk atau disimpan dalam sebuah server. Yang ketiga tujuannya itu adalah kebersamaan pemakaian, sharingable. Sharingable itu data itu bisa diakses oleh orang-orang yang punya kepentingan. Contohnya data mahasiswa, data dosen, data sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa mengakses data tersebut. Dan yang selanjutnya menangani data yang jumlahnya cukup besar. Jadi kalau kita pakai basis data, kita pakai database, itu kita bisa menyimpan ratusan ribu bahkan jutaan data di dalam basis data. Enaknya itu. Tapi kalau kita pakai manual itu akan kesulitan untuk menyimpan data dengan jumlah yang besar. Karena memakan ruangan, memakan waktu, kecepatan, terus data itu tidak bisa semuanya bisa mengakses. Yang selanjutnya tujuannya yaitu mentiadakan duplikat dan inkonsistensi data. Jadi ketika data itu sudah berupa database, maka kecil kemungkinan data itu ada duplikat dan perubahan data yang berulang kali. Biasanya kan ketika di sekolah atau di kampus kita data siswa kadang-kadang nama sampean A, di data yang lainnya jadi B,
atau di yang lainnya sama tapi di dalam rapot atau di dalam data yang lainnya itu bisa berubah. Lah itu untuk mentiadakan inkonsistensi data. Yang selanjutnya tujuannya yaitu keamanan. Untuk keamanan database, DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen user. User dapat diberikan password dan hak akses berbeda sesuai dengan keperluan dan posisinya. Contoh SIAKAT, Sistem Informasi Akademik, itu ada dosen, ada mahasiswa, ada BAK, ada Sarpras dan lain sebagainya. Itu masuk di situ, mereka sudah punya hak akses masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dan posisinya. Yang selanjutnya itu mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Membuat aplikasi dapat memanfaatkan kemampuan dari database management system sehingga pembuat aplikasi tidak perlu menangani masalah penyimpanan data tetapi cukup mengatur antar muka atau yang kita sering kita dengar itu interface. Yang selanjutnya kelebihan database management system. Yang pertama itu kecepatan, kepraktisan atau simple. Yang kedua kecepatan. Yang ketiga mengurangi kejenuhan, kebosanan. Keuntungannya integrasi data, kita bisa mengontrol, meminimalisir duplikat data serta data yang tidak konsisten, tidak tergantung terhadap program aplikasi. Data itu bisa di-sharing. Yang selanjutnya backup dan recovery-nya mudah, security dan privasinya mudah dikontrol. Berbagai cara pandangan terhadap data. Basis data menyediakan pandangan yang berbeda-beda untuk tipe-tipe user. Misalnya, kita memiliki data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail, data yang ada berupa data barang, penjualan, pembelian. Ada beberapa jenis user yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Misalnya, pelanggan, kasir, bagian gudang, bagian keuangan, dan juga manajer. Pelanggan diperbolehkan melihat data barang, tetapi tidak diperbolehkan melihat data keuangan hasil penjualan barang. Sedangkan bagian keuangan diperbolehkan melihat data keuangan dan hasil penjualan. Jadi ini ada klaster-klasternya sesuai dengan posisinya. Level abstraksi. Jadi database management system itu ada level-level abstraksi. Yang pertama physical level, conceptual level, view level. Jadi physical level itu mendeskripsikan bagaimana data sesungguhnya disimpan, metode aksesnya, indeks dan struktur data dijabarkan secara rinci. Menunjukkan bagaimana representasi fisik dari penyimpanan pengorganisasian data sebagai teks, angka atau himpunan bit. Konseptual level mendeskripsikan data apa yang sesungguhnya disimpan pada basis data dan hubungan antar data didefinisikan sebagai sebuah skema. View level mendeskripsikan pengguna data yang berorientasikan pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa saja berbeda dan bisa saja hanya mencakup bagian dari basis data tergantung pada otoritas pengguna. Jadi itu ada view level itu klaster-klaster, ada administrator, ada admin, ada user dan lain sebagainya. Konsepnya modelnya kayak gini, physical level, terus konseptual. Lah ini yang melihat atau view 1, 2, 3. Saya contohkan database universitas.
Konseptualnya itu mahasiswa itu punya NIM, tipe datanya string, nama, tipe datanya string, alamat, tipe datanya string, mata kuliah, kode mata kuliah, tipe datanya string, nama, string, SKS, integer, dosen itu mempunyai data NIP, nomor induk pegawai atau NIDN, string, nama, mengajar, kode mata kuliah, terus NIM, KRS, NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Physical levelnya relasi-relasi disimpan sebagai file-file. Jadi data-data tadi yang di konseptual itu disimpan sebagai file-file. Indeks berdasarkan pada kolom pertama. Database usernya, pengguna database terdiri dari 4 kelompok: native user, application program, analis, database administrator. Struktur database management system itu bisa dilihat teman-teman di halaman 19 di PowerPoint-nya, konsep basis data. Itu mulai data, metadata, terus storage-nya, query proses, dan seterusnya. Struktur database management system. Query proses, DDL, interpreter, dan DML compiler. Query evaluation optimization, storage manager program, menyediakan interface antar basis data dan program aplikasi serta query yang ditunjukkan ke sistem. Itu bertanggung jawab atas interaksi dengan file manager, efisien penyimpanannya, memperoleh dan mengupdate data. Transaksi manager kontrol terhadap proses secara bersamaan berdasarkan query processing terhadap storage agar konsisten, daya tahan, durability. Physical storage berisi data dan metadata. Jadi physical storage itu barang fisiknya. Struktur data base management system itu seperti ini, bisa dilihat di gambarnya. Application program object kode, DBML compiler, query, database manager, file manager, data file, directory, DDL compiler, database skema, application program, application interface. Jadi konsepnya sederhananya kayak begitu. Setelah itu kita ngomong arsitektur aplikasi. Jadi ada dua. Yang pertama two tier arsitektur, three tier arsitektur, dan two tier arsitektur. User, aplikasi, network, dan database system. Ini database system itu bisa dikatakan server, terus usernya itu bisa dikatakan kliennya. Kalau ini bedanya, kalau three tier arsitektur itu database system, terus aplikasi servernya, jaringan yang menghubungkan antara aplikasi klien dan langsung ke usernya. Itu terkait materi basis data yang harus teman-teman tahu terkait konsepsi database dan juga database management system. Ini tugasnya di rumah, nanti teman-teman bisa langsung install aplikasi. Nanti teman-teman di Google cari aplikasi yang namanya SAM, ya kan. SAM ini berfungsi untuk menjadi server lokal di laptop teman-teman semua. Jadi
teman-teman bisa mencari di internet, di Google, sampean ketik SAM gitu aja, nanti akan ketemu itu. Nanti kita jadikan sebagai server lokal. Pertama nanti teman-teman akan ketemu dengan setup yang sesuai di gambar ini, ya kan, aplikasi SAM-nya. Setelah itu tinggal di next saja. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini, SAM control panel. Nah, nanti ini dua yang harus diaktifkan, Apache sama MySQL. Nah, itu untuk data server untuk database. Jadi nanti teman-teman di praktikum nanti saya akan menjelaskan atau kita akan mempraktekkan gimana kita create database, mulai pembuatan tabel, pembuatan database dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu di mata kuliah basis data. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya dan juga di praktikumnya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.